Kenapa sapi bisa bergerak? Apa yang dimaksud dengan kalimat utama ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Pak Aziz. Pada kesempatan kali ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita mengawali pembelajaran dengan bermain es breaking terlebih dahulu anak-anak setelah berdoa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang ada ice breaking baru ini anak-anak. Clip 1, clip 1, clip 2, clip 3. Nah, itu adalah permainan ice breaking yang baru ya. Ayo dicoba lagi anak-anak. Clip 1, clip 2, clip 3. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1 subtema 1. Nah, tema 1 subtema 1 itu kita harus menyelesaikan. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak yang ada pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok yang ada pada paragraf atau kalimat cerita. Yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak anak-anak. Nah, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi ketika kalian berada di sisi sini, terus kalian ingin berjalan atau berpindah ke tempat inilah, itu dinamakan dengan bergerak. Karena bagian tubuh kalian itu berpindah tempat anak-anak. Nah, gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Nah, gerak pasif itu gerak yang dilakukan oleh sebagian tubuh makhluk hidup. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu nggak mungkin kan bisa bergerak semua anak-anak. Tumbuhan itu mungkin yang bergerak adalah daunnya. Nah, umpamanya ini ranting, ini daunnya. Nah, kena angin gerak daunnya. Kadang rantingnya juga bergerak. Nggak mungkin sama batang pohonnya itu ikut bergerak, kecuali ada yang memindahkan tempat atau ditebang. Nah, ditebang dia roboh. Nah, dia pindah tempat Pak, iya, tapi kan dia tidak bergerak itu karena dia ditebang posisinya ya. Nah, yang kedua adalah alat gerak aktif, yakni alat gerak yang dilakukan oleh hampir semua tubuh makhluk hidup, seperti gerakan yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Kalian pasti pernah ke kebun binatang. Di kebun binatang pasti kalian pernah melihat unta yang lagi berjalan berkeliling. Nah, di situ dia kan dari posisi ini, tiba-tiba ada si Daniel nih naik di atas unta. Nah, dia menaiki unta tersebut sambil mengelilingi kebun binatang tersebut untanya. Terus ketemu deh sama si anjing, diberilah minum dangan tersebut. Ketika proses perpindahan si unta ini sampai bertemu dengan anjing ini tadi lah, itu dinamakan bergerak. Nah, gerak yang dilakukannya adalah gerak aktif. Terus ada lagi, saya ingin ke Indomaret beli Indomie. Nah, di situ pasti saya berangkat dari rumah saya menuju ke Indomaret. Nah, proses berpindahnya tempat saya ini pasti dilakukan oleh semua anggota tubuh kita. Nggak mungkin kakinya saja yang berpindah ke Indomaret, pasti seluruh tubuh kita lah. Itu dinamakan dengan bergerak. Nah, gerakannya gerakan aktif. Jadi jangan lupa ya anak-anak,
Gerak pasif itu hanya sebagian tubuh makhluk hidup, kalau gerak aktif itu hampir semua bagian tubuh makhluk hidup. Nah, alat gerak terdiri atas dua macam. Yang satu alat gerak aktif, yaitu otot. Yang kedua adalah alat gerak pasif yang berupa tulang. Otot kenapa dinamakan oleh alat gerak aktif? Dinamakan alat gerak aktif itu kenapa? Karena otot dapat bergerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa, anak-anak? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Nah, di sini ada harimau tutul. Harimau tutul ini bergerak menggunakan 4 kakinya. Di sampingnya ada kelinci seperti yang ada di Marsha and the Bear. Nah, di sini kelinci berpindah tempat atau mengambil wortelnya Marsha itu pasti berpindahnya menggunakan alat geraknya, yakni 4 kakinya. Di sampingnya ini merupakan gambar otot dan tulang. Nah, mereka saling membutuhkan, karena tanpa adanya tulang, otot pun tidak bisa membentuk tubuh dan tidak dapat melekat ke dalam tubuh kita, dan tulang pun membutuhkan otot agar dia dapat bergerak. Kita masuk pada ide pokok paragraf, anak-anak. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, jadi diingat-ingat, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Contohnya, Pak Aziz, guru kelas 5B. Nah, itu ide pokoknya. Contoh itu ya. Terus, ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, dan pikiran pokok. Jadi umpamanya kalian ada soal nih, tentukan gagasan pokok dari kalimat di atas. Itu yang dimaksud gagasan pokok, itu adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu memiliki nama lain, gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok. Nah, kalau diingat-ingat ya anak-anak, ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Setiap paragraf terdiri atas kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang mengandung ide pokok paragraf. Kalau kalimat penjelas itu merupakan uraian dari beberapa kalimat utama. Nah, ini contohnya. Alex berkunjung ke rumah kakek. Kakek memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing, sapi, angsa, dan kelinci. Alex mengamati aktivitas hewan-hewan ternak tersebut. Kambing dan sapi bergerak dengan berjalan. Angsa bergerak dengan berjalan, namun terkadang juga bergerak dengan terbang. Sedangkan kelinci bergerak dengan melompat dan berlari. Kira-kira ide pokok dari kalimat ini apa ya anak-anak? Yuk kita lihat di bawahnya. Nah, ide pokok dari kalimat di atas adalah Alex berkunjung ke rumah kakek. Loh, kok bisa Pak? Nah, jadi begini, saya akan menjelaskan. Ciri-ciri ide pokok itu bisa ditemukan di awal paragraf, tengah-tengah paragraf, dan akhir paragraf. Nah, untuk kita bisa menemukan suatu ide pokok, itu kita harus menemukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletak di awal atau di akhir kalimat. Nah, seperti contoh pada bacaan Alex ini. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Kalimat utama terletak di awal paragraf, yakni kita lihat pada kalimat kedua. Nah, di sini kan pasti ada Alex tanda titik ya, setelah Alex berkunjung ke rumah kakek titik. Nah, ini merupakan kalimat yang pertama. Terus kakek memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing, sapi, angsa, dan kelinci. Terus titik lagi. Nah, itu dinamakan kalimat nomor 2. Dan sampai bertemu dengan tanda titik lagi, itu dinamakan kalimat ketiga.
sampai bertemu tanda titik lagi, itu dinamakan kalimat keempat. Nah, jadi pada suatu paragraf ini itu terdapat 4 kalimat. Nah, untuk mencari kalimat utamanya itu kita harus melihat pada kalimat nomor 2. Nah, kalimat yang kakek memiliki hewan ternak ini. Nah, jikalau ada pengulangan kata yang terdapat pada kalimat nomor 1, nah, anak-anak ingat-ingat, jikalau ada pengulangan kata yang terdapat pada kalimat nomor 1, maka kalimat utamanya terdapat pada kalimat nomor 1. Seperti yang ada di sini. Di sini kan ada kata-kata kakek, terus kemudian di sini menjelaskan si kakek tadi memiliki hewan apa saja. Nah, berarti bisa ditentukan bahwasanya kalimat utamanya adalah Alex berkunjung ke rumah kakek. Terus ide pokoknya, Pak. Nah, ide pokoknya bisa Alex ke rumah kakek, bisa Alex berkunjung ke rumah kakek. Namun biasanya ide pokok itu minimal terdiri dari subjek and predikat. Nah, kalian pasti tahu subjek itu nama orang. Kalau predikat itu sesuatu yang dilakukannya, itu minimal. Ide pokok itu dituliskan dalam bentuk subjek and predikat. Nah, jadi biasanya ide pokok itu disingkat. Umpamanya ada ide pokok itu panjang banget. Katakan kakek memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing, sapi, angsa, dan kelinci. Umpamanya itu ya ide pokoknya. Nah, biasanya hanya ditulis kakek memiliki hewan ternak. Terus Pak, kalau kalimat utamanya Alex berkunjung ke rumah kakek, terus kakek memiliki beberapa hewan ternak sampai kalimat nomor 4 ini dinamakan apa? Itu dinamakan kalimat penjelas, yaitu uraian dari kalimat utama. Jadi kalimat utamanya tadi membutuhkan suatu penjelasan atau pengembangan agar kita bisa memahami bahwasanya di rumah kakek itu ada apa saja sih. Terus mengapa Alex kok berkunjung ke rumah kakek? Nah, itu membutuhkan penjelasan yang dinamakan kalimat penjelas atau kalimat penengah. Pasti sudah paham kan kalian anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Nah, tugas kalian selanjutnya adalah latihan soal. Nah, soal yang pertama untuk hari ini itu kalian menyelesaikan tugas yang ada pada tayangan TVRI. Nah, itu sudah saya masukkan ke dalam link Google Form. Yang nomor 2, saya juga sudah memberikan beberapa soal di link Google Form mengenai pembelajaran kita ini tadi tentang organ gerak hewan dan manusia dan juga tentang ide pokok. Terus yang ini, yang ada di slide ini kalian tulis di dalam buku tulis kalian ya anak-anak. Kemudian buktinya kalian kirimkan foto ke WhatsApp saya. Soal nomor 1, tuliskan nama hewan yang ada di sekitar lingkungan rumahmu beserta dengan alat geraknya. Jadi kalian nanti membuat sebuah tabel, yang tabel sebelah sini namanya nama hewan, yang di sini alat geraknya. Nah, yang kedua, gambarlah organ gerak manusia di dalam buku gambar kalian serta diberi warna dengan pensil warna dan garis. Jadi kalian boleh melihat di Google, boleh melihat di buku kalian alat organ gerak manusia itu apa saja. Nah, tadi organ geraknya kan tulang dan otot. Nah, itu kalian gambar tulang dan otot, kemudian dikasih warna ya anak-anak. Kalau ototnya diwarnai warna merah, tulangnya diwarnai warna putih atau krem. Nomor 3, bacalah sebuah koran atau majalah yang ada di rumah, kemudian carilah ide pokok yang ada di dalam koran atau majalah tersebut. Nah, jadi jikalau kalian di rumah memiliki sebuah koran atau majalah, mohon dibaca dan dicari ide pokoknya. Boleh berapa Pak? Boleh 3 ide pokok atau sesuai dengan bacaannya. Hasil harap dikirim dan difotokan japri via WA. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada hari besok.